Cuman kita bermain karena film mata. Lihat orang begini aja. Serem. Diperiksa sama profesor, dokter, nggak ada penyakit. Pokoknya tiap adegan pengadilan yang nangis pingsan. Pemberian sedekah yang menyelamatkan. Target si pelaku ini biar sampai apa beliaunya? Kamu mungkin banyak penolakan karena kamu telah menjadi wanita yang baik, walaupun terkadang seperti laki-laki. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengungkap kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita kuak misterinya dan juga kita ambil pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan seorang aktris legendaris, pemenang Anugerah Kartini 2025 untuk kategori berkarya 50 tahun. Ibu Yati Surahman, atau dipanggil Mak Yati. Terima kasih Mak Yati. Sama-sama. Halo, Sudah saya Yati hadir. Surahman. Selamat juga ya sudah menjadi pemenang. Kebetulan saya dan Panglima yang membacakan nominasi pemenangnya. Ini yang diselenggarakan oleh For One dan Kapita dan RRI Jakarta. Nggak ada yang meragukan beliau ini sudah malang melintang di dunia film dari saya kecil sampai saya segini. Masih sampai detik ini pun masih eksis. Bahkan untuk mendapatkan jadwal hari ini syuting aja mesti dipilah-pilah di antara jadwal reading film terbaru. Saya boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Apa resepnya bisa sehat? Tulus dan ikhlas dan jujur sama diri sendiri dan Tuhan yang kita yakini apapun imannya. Luar biasa. Inspirasi banget ini. Salut aku, beliau ini nyupir sendiri loh, pada usia sudah hampir 70 tahun ya. Iya, lagi berdoa supaya pakai remote bisa. Mobilnya pakai remote. Kemana-mana nyetir sendiri, luar biasa ya. Dan beliau ini sering banget memerankan sosok dukun ya dalam film-film layar lebar yang rata-rata filmnya viral semua karena kebanyakan yang diperankan tuh film horor. Horor kan lagi naik ya. Sebut saja lah judulnya Palasi, kemudian Segoro Pitu, Ivana. Ada juga film yang drama ya, bukan horor dan filmnya viral, Miracle in Safe Cell. Iya, sama Sum Kuning. Sum Kuning itu kejadian 70 dan difilmkan 78. Oh, horor kisah ya? nyata dong berarti? Kisah nyata yang membuat karena dia kan 78, Panglima baru lahir. Iya, benar. Waduh. Nah ini Mak Yati mau bercerita kisah pengalaman mistis di lokasi syuting. Ini di antara film-film yang dibintang ini, mana nih yang paling membekas gitu kisah yang terjadi di lokasi? Ya karena Segoro Pitu baru kemarin, terus kalau Dasim baru mau tayang. Dasim juga horor? Horor. Horor semua. Pas datang tadi Ismi langsung semangat gitu teriak, Allah aku nonton filmnya Segoro Terus Pitu. lihat rambutku kan, rambutku putih. Kalau dilepas serem, anak kecilnya nangis. Katanya ada fansnya Mak Yati, anaknya Ismi Lubna, katanya ini yang jadi kuyang. Emang pernah memerankan hantu kuyang? Iya. Dan nggak pakai apa namanya Pakai boneka pengganti sih saat dia enggak. ya? Tapi pada saat dia terbang-terbang aku dicetak mukanya. Jadi yang terbang-terbang yang pakai khusus itu ya anuku apa namanya mocap ya. Tapi rambutnya sendiri? Rambut sendiri lebih panjang dari ini. Terus Digerai? Coba. Pas jadi hantu kuyang mungkin serem ya? Ada fotonya ntar ditayangin kiri kanan, tuh mukanya di makeup serem. Enggak juga Enggak sih. juga? Cuman kita bermain karena film mata. Mata itu kan jendela hati. Jadi artinya saya harus orang menonton filmku yang di Palasik itu menjadi percaya aku jadi Palasik karena diomongin sama sutradara harus dipercaya sama orang. Jadi mataku lihat orang begini aja. Yang apalagi yang hamil kan. Serem. Jadi, Serem. jadi secara tidak langsung ya Mbak Yati sendiri, Emak sendiri bisa merasakan gitu sosok hantu yang sebenarnya
dengan yang tidak. Artinya seperti itu. Jadi orang kalau udah sampai ke titik yang punya pernyataan seperti itu, yang saya ketahui itu berarti bisa sangat merasakan gitu kehadiran sosok makhluk yang memang yang berada di dunia yang berbeda sama kita. Makanya bisa memerankan dan menjiwai sosok tersebut. Karena pada saat yang saya ketahui nih, sorry kalau salah gitu, pada saat kita memerankan suatu peran, kita harus bisa menjadi sosok yang kita perankan. Totalitas gitu. Jadi kita udah tidak menjadi diri kita. Nah, gitu. gimana surveinya? Jadi setelah itulah aku mendapat pelajaran bahwa semua itu harus kita mohonkan pada Tuhan. Jadi aku doanya, Tuhan jadikan aku menjadi parasik sesuai permintaan di dalam pekerjaanku ini, tapi kembalikan aku sesuai ciptaan Tuhan saat filmnya selesai. Jadi tiap mau beradegan yang itu aku selalu doa gitu aja. Karena aku kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan mereka. Jadi supaya ada batas, tapi aku hargai semua juga ciptaan Tuhan. Cuma tinggal manusianya yang melakukan di dalam hal yang benarkah atau salah kan gitu. Tapi punya rasa kekhawatiran nggak pada saat memerankan seperti itu, apalagi menginginkan meminta kepada Tuhan atau kepada makhluk itu sendiri? Enggak. Mungkin untuk mengundang agar kita bisa berperan? Kalau makhluk itu sendiri enggak ya? Enggak Mintanya berani. langsung sama Tuhan. Sama Tuhan langsung. Jadi intinya, karena biar bagaimanapun biar Tuhan jagain. Aku takut kalau minta sama makhluknya. Aduh, ntar ngikut terus kayak. Mending kalau bisa gue suruh beli rokok dulu kayak apa beli cendol gitu, gue pengen cendol nih. Itulah yang Punya saya asisten jadinya, yang saya ingin dengarkan itu pernyataan itu gitu. Apa tidak ada kekhawatiran? Saya padahal belum sempat bertanya tapi Mak udah ngomong duluan ya. berarti ada rasa kekhawatiran juga kalau Ya, manusiawi dikuntilin lah. terus ya. Iya. Tapi berarti Mak percaya memang ada Tapi sosok ada itu. ngerasa nggak dia itu hadir gitu pada saat itu? Ada. Aku terus doa sama Tuhan yang aku yakini, tolong jagain. Karena apapun sih aku ngerasa, karena banyak orang juga bilang, nggak tahu sih, aku kan nggak bisa lihat. Kamu diikutin buyutmu ya? Buyutku udah meninggal lama, aku bilang gitu. Iya diikutin. Terus aku tanya, di mana? Di luar, di dalam? Di luar sih kata. Kalau leluhur yang ngikutin kamu tuh di luar. Kalau yang di dalam itu santet, dia bilang gitu. Bener kan? Tapi yang saya lihat memang ada yang mengikuti Mak ini sosok nenek tua pakai tongkat, agak bungkuk begitu. Iya benar. Oh iya. Yang satu begitu, yang kedua ada kuda putih. Aduh. Saya melihat ada kuda putih, ada seekor harimau juga, macan yang terlihat saya. Ada seperti suara burung juga saya dengar. Banyak ya Iya. pengikutnya. Jadi Kodamnya. itu salah satu yang saya lihat gitu, dan ada sosok ratu juga berbaju merah. Jadi itu yang terlihat saya gitu. Tapi kalau yang pengalaman yang tadi bilang Segoro Pitu, katanya ada pengalaman di luar nalar gimana? Iya. Segoro itu aku nggak bisa bahasa Jawa lah lucu. Karena kan aku bisa bahasa Jawa saat aku di film aku udah belajar bahasa Jawa. Memang dasarnya Aslinya bukan mana sih, maaf kalau boleh tahu? Sundo. Oh Sunda. Sundo, Betawi, Londo, Aus macam-macam nih. Cino, Ada Cinanya juga ada. Berperan sebagai di film itu Segoro itu sebagai dukun Kalimantan. Syutingnya tapi di Jawa. Di Temanggung sama Jogja. Masa aku nggak bisa membedakan, kan kalau bahasa Jawa pisang tuh gedang. Gedang. Tapi karena latar belakangku Sunda, gedang tuh kalau di Sunda pepaya. Jadi kan Oh beda ya? mm-mm. Pepaya terus. Jadi ini mungkin rancu di otaknya. Jadi ngomong pisang lagi sampai sutradara udah nggak apa-apa Mak, udah pisang aja. Nggak usah gedang lagi lah ya daripada. Terus keduanya ini pakai anting, padahal kalau berat sama. Tapi yang sakit di sini kiri sampai merah, aku sampai takut putus kupingku. Oh karena harus memerankan sosok dukun Kalimantan yang Antingnya gede-gede dan itu loh. berat itu ya. Sampai tak timbang-timbang nggak berat sih sebetulnya. Oh. Normal-normal aja. Tapi sakitnya Sakitnya ujubilah deh. Nah, terus gimana cara solusinya? Nah, terus akhirnya aku tanyakan karena produksi menginfokan, Mak, kita ada bodyguard loh gitu. Bodyguard? Gue nggak perlu dijagain bodyguard. Aku pikir orang gitu yang sterek-sterek. Bukan Mak, kita kan begini-begini dengan. Jadi pas kejadian itu aku cari bodyguard. Mana bodyguard? Kenapa nggak ada di set? Nggak berani Mak, gede-gede. Apanya yang gede? Aku kan nggak tahu. Ya makhluknya. Jadi
menurut si bodyguard ini yang ganggu Mak yang sampai kesakitan itu makhluk itu. Katanya. Terus akhirnya aku pindah kan, itu kan set. Aku pindah ke tempat ruangan makeup. Aku cerita sama yang punya rumah. Ibu maaf, itu rumah yang jadi set pernah bikin apa, atau lama nggak ditinggalin. Nyuruh sewu, niku kanggo pesugihan. Lu ya apa bu? Ternyata rumah bekas pesugihan dipakai syuting film. Kan kita nggak tahu. Ya artis mau disuruh acting ya di mana tempat lokasi set ya harus acting di situ kan. Nah yang konyol lagi artistiknya kan ceritanya aku dukun bekar menyan kan, tapi kan hanya menimbulkan asap kalau di film. Menyan beneran lah manggil itu namanya. Iya. Terus Aku udah bilang gula pasir mana gula pasir. Mak susah nyari kan di kampung. Nyari di kampung itu susah, adanya gula merah apa gitu. Ya terpaksa dengan menyan. tunggu menimbulkan efek asap itu. Tapi aku doa terus sampai yang mana? Coba tebakan manyan tuh berasa nggak kayak ada sesuatu yang hadir datang? Banyak. Terus gimana? Aku cuman aduh merandang merinding disco. Tapi katanya sempat ada yang ngobatin itu yang sakit telinganya. Nah itu Kru bodyguardnya. atau siapa? Oh, Bodyguardnya. Gimana? Ini mak sini. Diobatin. Gimana? Di pokoknya nggak ngerti. Gitu kan. Udah kan udah hilang mak kagak masih sakit aku. Sampai selesai syuting tetap sakit. Berarti. Oh, jadi nahan kesakitan itu sampai selesai. Iya. Sampai antingnya kalau misalnya nggak syuting dicopot dulu gitu kan. Takut apa berat, tapi ya nggak ngerti. Fotonya dulu ada Ustaz buang. Udah kelamaan. Tapi Itu mungkin syutingnya bulan Juni tahun lalu. Tapi dari sekian banyak film yang dibintangi atau diperankan itu, mungkin apakah dari sisi yang memerankan film horor saja yang mengalami hal-hal yang di luar nalar, atau mungkin ada juga yang bukan film horor tapi ada mengalami hal di luar nalar? Ya ada. Yaitu film Sum Kuning. Aku kan nggak ngerti, hanya jadi pemain. Iya. Dan ternyata aku kan adegannya ceritanya di pengadilan, harus menceritakan kejadian yang dialami. Berarti kan nangis kan. Jadi kalau mau nangis sutradara, ya ntar kalau udah oke mau nangis kasih gini Kode. gitu. Tahu-tahu sadar-sadar di rumah sakit. Tuh. Karena katanya aku mendadak. pingsan. Oh. Udah apa ya? Di rumah sakit Jogja tuh. Terus kok kenapa sih diperiksa sama profesor dokter nggak ada penyakit? Tapi pingsan pada saat itu? Pingsan, pokoknya tiap adegan pengadilan yang nangis pingsan. Sampai aku ditandu syuting, orang aku nggak apa-apa. Ngeri ya pengaruhnya ya? Gitu ya. Jadi akhirnya Puasa adegan hitamnya itu ngeri. tetap dibuang. Dibuat dengan perjuangan. Ya kan harus selesai film. Oke. Terus Diulang-ulang dong. akhirnya bapakku datang sama adikku nomor berapa ya waktu itu, bawa garam. Kamu udah mandi belum? Ma kenapa? Ini mandi air garam. Oh enggak, lengket. terus asin lagi nanti ya. Terus. Aku kan orangnya gitu, masih anak-anak kan. Soalnya enggak juga anak-anak sih, itu umurku waktu syuting Perawan Desa 20-an 21. mungkin. Oh iya, terus Terus akhirnya enggak, soalnya dapat tuh info dari orang film, kamu diganggu ini. Terus maksudnya kalau diganggu mesti mandi air garam gitu. Ya bisa aku mandi aja. terus Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan selesai filmnya. Kan FFA aku dapat sesuatu Festival Film Asia. Iya. Oh, dari film itu. Hebat. Gak sia-sia ya perjuangan dan pengorbanannya itu. Tapi dari bahagian perjalanan hidup Mak sendiri yang sudah banyak memerankan film dan banyak sekali pengalaman dalam mengadegani sebuah peran, tentunya ada mungkin kisah yang sampai sekarang ini nggak terlupakan, dan artinya kesan ini mungkin kesan yang aneh lah menurut saya nih, yang saya ingin tanyakan ya, bukan kesan yang baik atau buruk, kesan yang aneh ini yang memang mungkin sampai saat ini tuh masih menjadi rasa kepenasaranan di dalam hati, ingin diketahui gitu. Ada tabir apa nih, ya ibaratnya itu sebuah misteri yang mungkin belum terpecahkan sama Mak sendiri, menyangkut hal-hal yang di luar nalar itu, ada nggak kira-kira? Ada sih beberapa film horor, kan banyak pemain-pemain yang kena pingsan apa Kesurupan. Terus ada yang tanya, Mak kok lu nggak diganggu? Dasar aku, kenapa sih Mak? Dasar aku kan mulutnya suka sembarangan. Iya. Setan takut sama gugu, maknya setan. Oh gitu. Tapi memang nggak pernah kesurupan. Nggak pernah. Walaupun di luar film juga nggak pernah. Nggak pernah. Walaupun beliau sebenarnya sensitif ya. Tapi nggak pernah. Makanya Tapi yang pingsan sekali itu ya, tapi nggak kesurupan ya? kalau itu pingsan karena itu aja, nggak kesurupan tapi pingsan doang. Tiba-tiba
Ini adalah makhluk yang kita bisa interogasi, kita bisa tanya-tanya terkait kisah kehidupan Mak yang masih jadi misteri. Mak duduk bawah nggak apa-apa? Oh iya nggak apa-apa. Ini kayaknya harimau yang ikut Pendamping. sama Ini apa? Dari siapa? ya kan ada keturunan Jawa Barat. Karhun. Sampurasun. Sampai. Mak tanya aja apa yang Di mau. mana? Kayak dia nulis sesuatu. B. Bandung, Bogor, mana? Bogor. Leluhur Mbak yang Sunda itu mana? Garut. Garut ya. B-nya mana? Kut Beda mana? Hah? Bogor. Oh Bogor, saya tinggal di Bogor memang. Oh iya ya. Leluhur saya memang banyak di Bogor juga. Oh iya Oh, ya, gitu. dari Bogor. Oh iya benar. Bogor. Rumah yang tua. Yang Mbak tinggalin rumah tua bukan? Enggak, rumah Bukan ya. baru. Tapi akhirnya dari rumah tua yang mana ya? Rumah yang sekarang bukan rumah tua. Tapi sebelumnya apa pernah tinggal di rumah tua? Rumah orang tuaku yang di hutan kayu, anu di Bogor mah nggak ada yang tua, jadi Iya, jadi Sunda. Tapi kalau orang tua dua-duanya udah nggak ada. udah nggak ada. Yang kau tawarkan jual. Oh, yang mau ditawarkan mau dijual. Oh rumah saya dong yang di Bogor, Emang Mbak rumah di Bogor ada yang dijual? iya mau dijual. Sudah tapi. Yang Belum. belum laku makanya minta ngobrol lagi. Oh gitu. Jadi rumah yang ditinggali Mak Yati sekarang mau dijual dan kosong posisi sekarang. Oh kosong. Tolong dipermudah, jangan dipersulit yang di Bogor. Iya boleh nggak Ki? Tolong bantu. Ini minta izin kan supaya penunggu-penunggu di situ Saya jangan punya rumah menghalangi. yang agak kecil karena itu rumahnya agak gede. Berapa meter? 2,5 tingkat. Kalau meternya cuma 117, tapi saya tingkatin 2,5 tingkat. Iya. Mm-mm. Berarti luas bangunannya lebih dari itu pasti ya. Iya kenapa Ki kok nggak laku-laku dijual? Udah sempat ditawarkan tapi. Udah. Oh ya. Ada yang naruh sesuatu, apa ada yang kepingin? M. Dia menuliskan huruf M. Siapa M itu Ki? Maman dong, itu berarti rumah orang tua saya. Maman mau bapak. Nama ayah. Mm-mm. Apakah Maman bapak. Iya, apa kaitannya dengan ayahnya Mak Yati? Rumah hutan kayu bapak nggak mau jual ya? Iya. Itu yang di Iya, Bogor itu juga rumah orang tua? Bukan, Oh bukan. rumah saya. Oh, ada yang menabur sesuatu. Oh, Siapa? Ki? Aku begini Ki. Siapa Ki? Emang sih saya senang uka-uka. Makanya saya malas sekarang Yang di rumah Bogor itu. Tapi kalau hutan kayu kan masuk ke rumah hutan kayu. Ini rumah yang di Bogor itu Apa? Ki. Ada Terasakan di dalam rumah ini apa yang kau rasakan. Yang di Bogor apa yang di hutan kayu? Ki. Emang rasa apa di rumah Bogor? nggak enak. Rumahmu Bogor ya? Nggak enak. Nyaman apa enggak? Enggak nyaman ya? Nggak nyaman, makanya aku nggak jual. Hawanya panas apa bagaimana enggak nyaman itu? Ya pokoknya enak di rumah ya. Kayak nggak betah. Gak nyaman. Nggak nyaman. Kayak nggak betah. Kenapa kok dia merasa nggak nyaman di rumahnya sendiri Ki? Karena ada yang menabur sesuatu. Yang seharusnya menjadi rumah idamanmu, Yang seperti tapi jadi kau tak mendapatkan kenyamanan dalam rumah itu. Tapi sempat tinggal berapa lama di situ sebelum mau dijual? 30 tahun. Itu yang nabur sesuatu itu niatnya apa Ki? Biar Boleh- apa? Boleh tahu nggak Ki? Inisial aja namanya. Laki Yang atau nabur perempuan? itu- Heeh. D. Laki atau perempuan? Laki-laki. Ciri-cirinya gimana orang itu? Biar ingat nih Mbak Yatinya. Konsep Ayo, kasih. Kasih. Yakinya. Ada rudiknya di tengah di belakang. Tujuannya apa? kau kuatkan doa-doamu Ya Allah, kau kuat karena doa-doamu. saat ingin memejamkan matamu. Setiap mau tidur Mbak selalu berdoa. Apakah itu artinya harusnya beliau serangannya lebih dahsyat? Karena dibentengi doa jadi tidak terlalu terasa. Duniamu Dunia. yang tak kenal lepas dengan bangsa
hatiku. Dunia Mbak itu selalu terkait dengan hal gaib. Karena kan yang diperankan juga film horor, memerankan dukun, hantu dan lain-lain gitu, Mbak. Itu maksudnya ya, Ki? Ya kan memang mata pencariannya di situ, profesinya itu ya. Dan pemberian itu sedekah yang menyelamatkanmu. Memang iya, Mbak. Oh, Masya Allah, suka berbagi. Maaf, Ki, andekan beliau nggak rajin doa, nggak rajin sedekah, itu target si pelaku ini biar sampai apa beliaunya? Kamu mungkin banyak penolakan. Oh, banyak penolakan kontrak. Kalau Mbak kan sekarang banyak tuh produser film yang mempercayai kontraknya banyak, film ono, film ini nyambung terus filmnya. Tapi karena Mbak rajin sedekah, rajin berdoa, jadi ada aja gitu. Produser tuh mau gitu pakai jasa Mbak sebagai pemain gitu loh. Gitu ya, Ki? Terus Ki, gimana, Ki? Walaupun terkadang kau tak menerimanya dengan sebuah kesepakatan, kadang ada saja yang seharusnya kau sudah menerimanya, tapi tertunda-tunda. Honor film kadang kan hak Mbak itu harusnya udah diterima, tapi ini masih ditunda-tunda, belum nyampe gitu. Benar ya? Banyak yang kayak gitu. Banyak, sampai aku lupain, gue nangis ya. Ya Allah, sabar ya, Mbak. Karena nggak pernah aku ceritain sih. Tapi orang kalau lihat Mbak tuh nggak percaya loh, Mbak, nggak punya duit gitu, maksudnya selalu happy gitu. Iya, karena Kerjaan film yang belum terbayar kan ya. banyak. Ya Allah. Hati yang gembira kan obat gitu, jadi itu aja. Bersyukur aja sama Tuhan. Dan hati pikiran yang selalu berprasangka baik. Dan itu jumlahnya besar ya? Ya itu tadi besar-besar, Bisa sampai puluhan juta. 50 ke atas. Oke. Tapi nanti akan terbayar kan, Ki? Insya Allah ya. Bukan Tuhan Oh iya. Aku bukan. Iya sih. Iya sih. menentukan. Dibantos we ki didoakeunnya. Punten. Misalkan Mbak nagih ke produser, jawaban produser apa? Belum tayang. Satu belum tayang, ada yang udah tayang tapi juga nggak dibayar. Tuh. Yang utama kesehatan. Amin. Iya benar. Sehat beliau nih. Harus disyukuri ya bagian itu ya, Seperti Ki. pertanyaan saya di awal. Semoga yang mamamu derita tak menarik dari aliran darah. Memangnya Mama sakit apa? Darah tinggi, diabetes, ginjal, kolesterol, macam-macam. Oke, berarti aku ambil kesimpulan, andekan nggak banyak sedekah dan banyak doa, mungkin kejadiannya penolakan sana sini ya, nggak dapat kerjaan film. Gitu. Target orang itu nutup rezeki. Tapi Allah bagi rezeki. Yang kasih target nutup rezeki siapa ki? Kan dia bukan Tuhan. Niatnya dia begitu yang Niatnya dapet. dia. Di air pemutung kau telah bersamanya. Di penghujung hidup ibu, kau telah bersamanya katanya. Sebelum meninggal Mbak rawat. Lama kau tak bersamanya. Jadi ibunya Mbak itu ketika akhir hidupnya malah Mbak merawat, tapi sebelumnya pernah nggak barengan? Karena kan aku di Bogor, Oh, ibunya di? hutan kayu. Oh, di Rawamangun ya. Berarti beliau sudah menjadi anak yang berbakti ya, Ki ya? Sudah sempat merawat sebelum meninggalnya. Apakah laki-laki itu telah berbakti dengan orang tua? Iya. Karena kau telah menjadi wanita yang baik, walaupun terkadang seperti laki-laki. Kau terlahir sebagai wanita yang baik walaupun terkadang seperti laki-laki. Mbak, emangnya Mbak tomboy? Tomboy. Tomboy aku. Ini tadinya mau pakai celana pendek kok sini. Jadi tomboynya tuh Tomboy banget. sampai seumur ini masih tomboy juga? Tomboy. Ya Allah. Ya Ki, benar ternyata beliau. Wanita tomboy yang seharusnya dulu kau mendapatkan uang tanpa kau bekerja, tapi kau tidak mau. Harusnya kau bisa dapat uang tanpa bekerja, tapi kau tidak mau katanya. Iya benar-benar. Gimana? Mama lah. Ada apa itu? Dulu. Banyak orang kalau yang istilahnya Mau dijadiin mau jadiin piaraan nih kayak ayam. gitu.
Jadi Mbak nggak mau? Nggak mau lah, orang kalau nggak kerja ngapain. Jadi aneh-aneh nggak mau? Terus apalagi jadi pelakor, aduh enggak deh. Thank you berat. Gitu Tante. Jadi Mbak Yati ini 9 bersaudara. 9 bersaudara. Anak pertama. Anak pertama. Kau masih menyusui. Kau masih menyusuinya katanya. Ya tuh kumaha. Kau pun menyadarinya. Semua yang kau dapat tak semua milikmu. Iya benar. Kau telah menyadarinya. Maka tak ada rasa beban dalam hatimu. Masya Allah. Ya. Hanya pemikiran mereka yang saat ini keliru, tapi jasadnya tetap harus kau sayangi. Tas sayang. Mudah-mudahan Ki dapat jodoh orang luar, jadi saya di luar negeri. Masih kuat tak? Masih kuat enggak katanya? Masih kuat tahun. Masih kuat tahun. Kau pengen kawin lagi masih kuat? Ya, bukan soal gitu Naki. Pengen ada teman bicara. Mohon nunyaah ke abdi. Yang sayang gitu. Yang Ki. sayang sama saya. Ada teman tuh berkeluh kesah gitu loh Iya. Ki. Kok ketawa? Iya, kita seri gitu. Mana tahu ada bule yang suka sama dia Ki. Kesorangan wae Oh, seorang wae. Kurang gitu. Suruh sendiri. makin liar. Oh, kalau punya jodoh makin liar. Makin Liar tuh makin puyeng. Kenapa gitu Ki? Kalau ketemu orang yang tepat bukannya malah makin baik Ki. Terkadang tak sesuai dengan yang kau harapkan. Malah puyeng. Berdoa aja lah Mbak semoga Kadang. dapat yang baik. Bisa berharap bergantung padanya, tapi keadaan berbalik seperti yang sudah. Iya sih Ki, banyak Iya. Jadi Mbak malah jadi sandaran hidup ya? Ada numpang hidup. Ada bahaya. Sama saya. Iya, numpang hidup. Capek atuh. Si tomboy seksi. Cie, si tomboy seksi katanya. Mbak mudanya seksi banget loh. Ntar kamu lihat tuh di YouTube Iya. perawan desa itu. Kemana-mana, ketek kemana. Udah pakai. Bukan maksudnya waktu mudanya malah Oh, iya. seksi main filmnya kan. Oh. Ya, beliau kan memang istilahnya fisik beliau itu sebagai asetnya beliau memang. Bahkan Masa? Ini tanyakan wae. inem plan saya Serius? serius. Mbak yang jadi inemnya? Bukan, jadi anaknya Titi Puspa karena masih anak-anak mandi tidak ditutup jadi dibuka sama Mulanya kakaknya. anak-anak Ki. Ceritanya kan anak-anak mah. Umur berapa itu? Berarti udah agak akil balik kali ya? Nah, kan 19. Oh ya udah keluar. Oh gitu ya Ki. 19. Iya. Masa iya masih halus. Sebenarnya udah akil balik ya remaja ya. Iya. Menuju dewasa. Aku kan tuh akil dibahas soal itu pula. Dibahas. Ini mah. Ih, curang. Ya berarti artinya kan dari profesi itu kan beliau bisa bertahan sampai sekarang untuk membiayai keluarganya juga Ki. Jadi tulang punggung keluarga sebagai aktris. Waktu itu juga nangis Ki pas Panji suruh Ki nggak mau. Cuman katanya berkesan anak kecil aja orang kaya kan. Gitu ceritanya. Dan untung saja kau tak terbawa dengan apa yang kau lakoni. Nggak terbawa. Karena banyak yang tadi yang banyak memelihara. Oh Nyakinya. iya. Iyalah artis pasti Dan untung saja banyak ujian. kau tak menjadi seperti ini peran itu. Emang di peran jadi apa? Pelakor. Cinta sesama. Oh pernah ya cinta sesama? Ih, perawan-perawan yang laki tahu aja. Emang pernah memerankan? Ada judulnya perawan-perawan merinding. Tapi
Ki, pan saya kan bilang waktu itu nggak mau kalau cipokan atau pegangan sama perempuan, kan cuma acting, Ki. Namanya acting, Ki. Tapi orang menganggap gue Tuntutan lesbi, itu. orang menganggap gue lesbi. Sempat waktu itu. Karena rambut gue pendek kan segini. Sampai sekarang gue dianggap lesbi, tapi gue Aku nggak tahu loh kalau Mbak Yati pernah memerankan peran sebagai lesbi. lawan main gue Lydia Kandau sampai gue nggak mau sekamar sama lo. Tanyain aja orang itu masih hidup. Gimana, Ki? Dia menolak untuk tidur bersamamu. Yang menolak Mbak Yatinya atau Mbak Lydia-nya? Lydia, karena dia takut setelah gue acting cerita gue jatuh cinta sama dia. Oh. Padahal acting lo dari jauh. Lu nonton itu Kalong Perawat, Peron Desa. Ntar kita cari di YouTube. Kaum penuh kenafsuan. Oh, menjiwai. Ya. Kalau beneran mambo, nggak mau. Itulah beberapa kali menang penghargaan acting Ya, karena kali ya. beliau selalu totalitas gitu loh, Ki. Gimana, Ki? Sehat. Semoga semoga kaki, Betis, Amin. betis, paha, kenapa? sehat, kuat. Amin. Punggung ya, biasanya kalau udah usia kan yang keluhannya di kaki, di punggung ya. Doanya Ki sehat-sehat banyak. Amin, amin, Ki. Ki, boleh tahu namanya nggak, Ki? Siapa namanya, Ki? M. Oh, yang dampingin Papa. Bapak namanya M kan? Berarti Aki yang udah dampingin bapaknya. Aki bapak. Jangan-jangan. Tempat ini Heeh. tak seperti tempat kita, tempatmu. Tempat ini gak sebersih tempat kita, tempatmu. Yang di mana yang dimasuki? Yang hutan kayu, Ki. Bersih-bersih. Suruh bersih-bersih. Maksudnya yang tempat ini yang nggak sebersih tempat kita tuh yang mana? Yang rumah ini? Heeh. Tak sebersih rumahnya jika bala kotor. Dan dia pun sangat bersih. Sebenarnya ya Mbak Yati, Mbak. Kadang tak mengenal lelah, selalu berbenah. Enggak mau bebenah. Berlawanan. Kalau Mbak tuh selalu pengen bersih tapi adik-adiknya susah disuruh jaga kebersihan gitu. Ini Bang Iman sudah tarik makhluk lain di tubuh Ismi. Aku panggil Aki Mama nih ya, boleh? Balik Bogor. Aki mau balik ke Bogor. Apa pesan nih untuk ini untuk Mbak Yati? Tengok lama. Tengok Mama. Makamnya di mana? Allah, astagfirullah. Dia wanita hebat, wanita kuat, lemahnya dengan laki-laki. Kan tidak ada yang tahu kan kalian? Nggak tahu, maaf. Udah Kehidupan rumah tangga, berapa kali? kehidupan percintaan. Iya. Itu berulang mau dipasangkan tidak akan ketemu. Kamu ingat tidak? Hanya di sana kamu lemah. Ingat. Berapa kali Yang pingsannya? lain mau berapa kali kamu kuat, mau dari pagi ketemu pagi lagi teh. Itu mah kecil. Tapi di sana kamu tidak sadarkan diri karena kamu jadi sosokku. Menjadi sosok dia yang Mbak perankan. Aku yang mengikutimu agar semua tidak boleh dibicarakan. Tidak seperti yang sebenarnya gitu ya. Ya memang diplesetin. Oh, gitu ya? Diplesetin. Karena yang terjadi keterkaitannya akan berbahaya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la. Ini sakit banget di sini. Ini sakit banget nih. Beliau berusaha sekuat tenaga Sakit banget nih. menahan. Ini sakit banget. Jadi Mbak sabar. Sakit banget. Ini sakit banget ini. Allah. Ya saya bersyukur adanya Mata Langit, Ratna,
diberikan Tuhan menjadi jodohnya, karena saling bantu ini untuk orang banyak yang kita tidak semua punya kemampuan. Kita syukuri saja bahwa itu semua karena Tuhan. Lepas dari iman kita itu pribadi dengan Tuhannya.